Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Zomare. Masih di YouTube channel Tuhan Tidak Pernah Iseng. Yang kali ini mungkin saya rehat sejenak dari menceritakan kisah-kisah sahabat yang menjumpai saya. Dan untuk beberapa video berikutnya akan diisi video dengan tema ngobrol bareng Kang Rey. Oleh karena alhamdulillah tanpa saya sangka begitu banyak respon dari sahabat-sahabat yang setia mendengarkan dan juga nonton video saya. Lalu memberikan banyak pertanyaan melalui sosial media saya. Ada yang melalui Instagram, ada yang di Twitter, ada yang di Facebook, juga di aplikasi pertanyaan yang sengaja saya buat di Instagram. Dan hari ini, insya Allah, saya mulai berusaha menjawabnya. Tetapi mohon maaf jika jawaban-jawaban saya nanti kurang berkenan di hati para sahabat. Baiklah sahabat semua, kita langsung saja pada pertanyaan pertama di tema ngobrol bareng Kang Rey yang saya ambil dari Instagram. Seorang sahabat bertanya, "Kang Rey jangan berhenti berjuang. Banyak manusia sampai yang justru sekarang makin dajjal. Semangat." Terima kasih untuk tulisannya. Mungkin ini bukan pertanyaan, tapi lebih kepada support. Cuman saya mungkin agak rancu membacanya di sini ya. Mungkin di sini kalau saya boleh melengkapinya yaitu Kang Rey jangan berhenti berjuang. Banyak manusia yang sampai saat ini mungkin gitu ya, justru sekarang makin dajjal. Semangat. Ya mungkin kalau pemikiran saya maksud di sini dajjal gimana saya mungkin tidak mengerti, tapi insya Allah terima kasih untuk supportnya dan insya Allah saya terus berusaha, saya terus berjuang, saya terus bertahan. Mohon doanya dari sahabat-sahabat semua, dari teman-teman yang mendengarkan, dari yang memang mensupport saya dengan baik, dari mungkin seperti tulisan ini. Insya Allah terima kasih sekali. Ya untuk yang di luaran sana yang mungkin masih melakukan hal-hal sesuai dengan keinginan hatinya, kita tidak bisa apa-apa. Selain kita lebih baik memperbaiki diri kita sendiri. Itu saja mungkin ya dari saya. Terima kasih untuk tulisan ini dan terima kasih untuk supportnya. Baiklah, kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Seorang sahabat bertanya, "Akang yakin sudah sembuh? Maaf cuma nanya." Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya. Pernyataan sembuh selalu saja saya dapatkan dari mana saja, baik itu online ataupun offline, bertemu dengan teman-teman, dan bukan dari sahabat-sahabat saja ya, dari keluarga. Jadi pernyataan sembuh ini selalu ditanyakan. Ya, bukan berarti meragukan gitu ya, tapi kadangkala kan pengen tahu gitu, apakah kesembuhan itu berupa bagaimana, katanya seperti itu. Ya alhamdulillah kalau saya tetap berpegang teguh. Kalau menurut pandangan saya, sembuh ini adalah lawan kata dari sakit. Berarti saya sakit. Walaupun orang-orang yang memiliki kecenderungan seperti homoseksual ini biasanya memang dikatakan kata-kata slangnya itu sakit gitu ya. Dan saya masih merasakannya sampai hari ini. Apakah saya masih sakit? Tapi yang saya lakukan adalah tidak mengikuti keinginan apa yang di dalam hati saya. Itu saja. Jadi kalau ditanyakan apakah benar-benar saya sudah sembuh, ya walau alam bisawab.
saya masih tetap merasakannya sampai hari ini. Yang pasti saya tidak melakukan apa yang diinginkan hati sebenarnya. Memiliki pasangan, mengumbar hawa nafsu dengan sesama jenis, itu yang saya pertahankan. Boleh dibilang sembuh, alhamdulillah. Boleh dibilang tidak pun, ya inilah saya. Tapi sekali lagi, saya sedang terus berjuang mencoba hijrah ke jalan yang lebih baik. Itu saja mungkin jawaban saya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Seorang sahabat bertanya, gue SMP dan gue bingung harus ngomong sama siapa. Gue gak suka cewek, tapi takut ngaku. Oke, baiklah. Ini mungkin seorang adik, entah itu perempuan atau laki-laki. Tapi di sini ada kata-kata gue gak suka cewek. Berarti ya di sini laki-laki. Untuk adik yang menuliskan ini, terima kasih ya. Ini mungkin tidak sebagai pertanyaan juga, tapi lebih kepada curahan hati gitu ya. Ya, insya Allah. Terima kasih sekali lagi. Ya, mungkin kalau sekarang, zaman sekarang ini, Masya Allah, Subhanallah gitu ya. Saya melihat di sosial media, di TikTok, sekarang sudah semakin terbuka. Bahkan usianya kurang dari SMP pun ada anak-anak kecil yang justru entah itu diarahkan atau tidak sama orang tuanya, tapi justru lebih dibanggakan di depan kamera, berdandan, berala-ala wanita, padahal anak itu adalah lelaki. Ya itu mau apa? Mau bagaimana? Tapi adik yang menulis ini, ya saya salut. Kalau misalkan mau mencari tempat ngobrol, silakan DM lagi Kang Rey ya. Jadi nanti kita bisa lebih dalam untuk ngobrol, untuk bercerita, dan membuka apa yang di dalam hati. Walaupun sekali lagi Kang Rey tidak pernah berjanji mampu mengubah hasrat dan hati adik ini. Tapi setidaknya ketika kita ngobrol, ketika kita berbicara terbuka, akan ada jalan terbaik. Di sini mungkin adik ini juga mengatakan kalau dia tidak suka cewek, tapi takut ngaku. Ya, begitulah sekarang. Banyak gitu yang menutupi dirinya. Tapi banyak juga yang sudah tidak segan untuk membuka, untuk malah publis di TikTok, di Instagram, berpasangan. Entah itu untuk sensasi atau betulan, saya tidak tahu. Mudah-mudahan adik ini mempunyai kekuatan untuk terus belajar membuka hatinya dan memilih jalan yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih untuk tulisannya. Dan kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Seorang sahabat bertanya, suamiku sangat arogan, menggauliku tapi seperti jijik. Apakah ada kecenderungan gay? Terima kasih untuk pertanyaan ini. Mungkin ini seorang ukhti atau seorang istri yang memiliki suami tapi langsung menjudge gitu ya. Tapi sekali lagi terima kasih untuk tulisannya dan pertanyaannya. Ya, tidak semuanya seorang lelaki itu yang menunjukkan diri arogan atau seperti jijik melihat istrinya adalah gay. Tidak. Banyak hal, banyak faktor, banyak alasan yang harus kita lihat dari sisi mana. Ya, tanpa saya membela si suami penulis pertanyaan ini, ataupun menyalahkan istri yang menulis pertanyaan ini, tidak bermaksud demikian. Ya walau alam gitu. Mungkin ada juga yang datang kepada saya, suaminya memang bukan berperilaku sebagai gay, tapi dia penyuka wanita lain gitu.
Jadi akhirnya seperti jijik kepada kita. Atau malahan ada juga yang si suami ini sudah berkurang mungkin rasa cintanya, hasratnya, akhirnya ya seperti jijik kepada si istrinya ini. Ya kita tidak bisa menghakimi gitu ya. Nah kemudian bagaimana caranya? Ya komunikasikan lebih baik, obrolkan lebih baik. Kalau misalkan pertanyaan terakhir di sini, apakah ada kecenderungan gay gitu? Di antaranya memang banyak. Saya sendiri begitu. Tapi walau alam bisawab, alhamdulillah saya sendiri tidak seperti menunjukkan jijik, tapi lebih kepada tersiksa. Awalnya dulu gitu, saya ceritakan di video-video yang lalu, kalau saya melakukan kepada istri saya ya seperti tersiksa karena memang tidak memiliki hasrat, tapi saya tidak menunjukkan jijik. Cuma lama-kelamaan saya berkomunikasi, saya berbicara apa adanya, dan istri saya siap menerima. Akhirnya kita berkomitmen yang pasti kita saling sayang dengan hal lain, bukan soal hubungan saja gitu ya. Nah di sini alhamdulillah terpecahkan bahwa kita saling sayang di sisi lain, bukan soal masalah hubungan badan mungkin gitu ya, lebih kasarnya, maaf. Nah untuk yang bertanya ini, mudah-mudahan komunikasikan lebih baik. Kenapa? Ada apa alasannya? Dan apapun jawabannya nanti, siapkan diri Anda. Kita tidak bisa memaksakan kehendak diri kita, walaupun kepada pasangan. Ya walau alam, mudah-mudahan itu cuman fase di mana sang suami mungkin lelah, mungkin capek gitu, mungkin seperti itu. Dan kalaupun pada akhirnya titik akhir jawabannya memang dia sudah tidak berhasrat karena memiliki kecenderungan gay, ya itu jawaban Tuhan lebih baik untuk ukhti ini atau istri ini yang menulis pertanyaan ini. Jadi terima, ikhlas, ataupun apapun keputusannya kembali kepada Anda. Itu mungkin jawaban saya. Mohon maaf jika kurang berkenan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Seorang sahabat yang mungkin ini bukan pertanyaan, tapi lebih kepada memberi masukan kepada saya. Saya dokter yang nyimak videomu. Alhamdulillah, terima kasih dokter. Ada obat jika Ananda Ray mau sembuh, bisa saya resepkan. Terima kasih banyak untuk tulisan ini. Untuk mungkin ini saya tidak tahu bapak atau ibu dokter, tapi kepada sahabat dokter ini terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kembali saya membahas soal sembuh atau bukan. Nah, di sini saya ada cerita. Saya pernah memang bertemu dengan beberapa dokter yang di antara dokter-dokter itu mengatakan ya kalau persepsi seperti homoseksual ini ya penyakit gitu yang pasti ada obatnya. Bahkan ada seorang dokter juga yang datang kepada saya karena memiliki anak yang anaknya itu memiliki orientasi seperti saya ya, dan beliau yakin bahwa dia mampu mencari obatnya dan bisa menyembuhkan anaknya. Allahu alam bisa atau tidak, dan saya juga tidak tahu bagaimana hasilnya. Dan selama ini banyak sahabat yang datang kepada saya belum ada yang cerita bahwa dia sudah makan obat atau minum obat, tapi lebih banyak kepada menceritakan hidupnya. Dan untuk dokter ini terima kasih sekali. Mungkin bukan saya menolak atau bukan saya tidak menerima kasih sayang dokter ini. Alhamdulillah,
Saya lebih kepada menerima apapun adanya dari Allah. Yang penting saya tidak melanggar aturan agama, tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melanggar apa yang tidak diperbolehkan. Dan sepertinya untuk obat itu saya lebih butuh yang lain ini, dok, gitu ya, karena mungkin saya sekarang lagi deraan ujian dari Allah. Hari ini sudah beberapa tahun ke belakang, hampir 2 tahun saya lagi sakit GERD gitu ya, asam lambung yang kadangkala kambuh sembuh. Nah, tapi saya terus berjuang, insya Allah. Mungkin kalau mau meresepkan obat itu saja, itu mungkin dokter. Terima kasih sekali untuk atensinya, dan terima kasih sudah nonton video saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan satu saat kita bisa bertemu. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih untuk masukannya, terima kasih untuk kasih sayangnya, dan kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Seorang sahabat bertanya, bagaimana hukumnya operasi plastik menurut Akang? Banyak artis cowok di TV yang gak ngaku gay, tapi kelihatan. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Mungkin kalau saya harus membahas soal operasi plastik, saya bukan bagian atau saya tidak mumpuni dengan hal itu. Walaupun ya saya tahu sedikit hukum tentang agama gitu ya, yang mengatakan kalau apa yang kita rubah pada tubuh kita ya Tuhan tidak menyukainya. Tetapi kalau untuk perawatan, kalau itu operasinya memang untuk penyembuhan, di mana bagian tubuh kita memang tidak ada lagi cara untuk menyembuhkan selain dengan operasi gitu ya. Mungkin Allah juga Maha Rahman, Maha Rahim, lebih mengetahui makna, maksud, dan keinginan manusia itu mengoperasi. Tapi untuk operasi plastik merubah wajah biar lebih kelihatan baik gitu, lebih cemerlang, ya sebenarnya kalau mengaitkan kepada hukum agama, kembali saya katakan saya tidak mumpuni di dalam hal itu. Cuman biasanya yang saya tahu kalau setelah dioperasi itu tidak akan pernah berhenti. Itu ada orang yang pernah bertemu dengan saya, sahabat bertemu dengan saya, yang dia akhirnya menyesal karena operasi ini, operasi itu, ini kurang, itu kurang, terus berubah, pengen begini, pengen begitu, padahal udah bagus gitu ya. Tapi akhirnya beliau menyesal gitu, menyesal dengan keadaan yang ternyata wajahnya jadi berubah dari dulu gitu, dari keaslian. Nah, mengenai operasi ini ya saya kembali lagi tidak bisa menghakimi bahwa itu dosa, haram atau apapun. Wallahu alam bisawab. Saya tidak pernah ingin menyalahkan. Kembali, apakah maksudnya ingin memperbaiki, apakah itu untuk mempertahankan keadaan fisik kita lebih baik, dilihat orang dengan segala keperluan bahwa kita harus tetap mentereng gitu ya di depan orang karena memang sebagai publik figur ya seperti begitu gitu. Nah, itu kan kembali lagi kepada masing-masing yang menilai. Untuk saya sendiri, ketika itu untuk memperbaiki dan mempercantik atau memperbaiki keadaan, ya silahkan. Apalagi kalau memang misalkan hidung kita ini ada sesuatu yang mengganggu, akhirnya rusak. Nah, kemudian dioperasi, diperbaiki jadi akhirnya bagus, ya itu tidak jadi masalah. Kalau sehat-sehat saja mungkin ya untuk apa gitu, kalau menurut saya gitu. Tapi di sini dikatakan lagi banyak cowok di TV yang nggak ngaku gay tapi kelihatan. Ya kembali lagi kita yang melihatnya, yang apakah berpengaruh besar untuk kita ketika melihat itu. Apakah kita melihat mereka di TV sebel,
jijik atau suka, ya kembali kepada kita yang melihatnya. Ya sudah, kalau nggak suka ya udah, jangan dilihat, jangan ditiru yang bikin hati kita jadi rusak gitu ya. Kalau misalkan suka ya udah, lihat bukan soal operasinya, tapi bagaimana performance dia menghibur, bagaimana beliau atau si artis atau bagaimana si orang itu membuat kita lebih naik mood booster kita atau semangat kita. Ya udah, lihat itunya saja. Sila kehidupan dirinya ya itu bukan hak kita untuk menghakimi. Mungkin itu dari saya. Ya, selebihnya mudah-mudahan berkenan jawaban saya. Terima kasih untuk pertanyaan ini, dan kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Seorang sahabat di sini bertanya, bagaimana menghadapi gempuran kaum LGBT yang makin berani open? Nah, terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa, hebat, bagus. Terima kasih. Di sini pandangan saya, mungkin memang banyak orang-orang yang tidak berpihak kepada saya yang memilih hal seperti ini. Ya, terutama dari kaum-kaum yang memiliki komunitas ya LGBTQ ini gitu ya. Cuman kembali saya tekankan bahwa saya membuka diri saya, menceritakan cerita-cerita kehidupan saya, pertemuan dengan sahabat saya, bukan untuk berperang dengan orang-orang yang memiliki komunitas LGBTQ ini. Apalagi saya mengalahkan gempuran mereka, tidak sama sekali. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya bisa berdiri dalam keadaan seperti sekarang ini, tetapi memiliki perasaan seperti begitu, memiliki perasaan orientasi yang berbeda, dan tetap teguh di jalan yang menurut saya insya Allah mudah-mudahan yang terbaik di depan Allah. Untuk mereka-mereka yang menikmati berkomunitas, ya silakan. Saya tidak pernah ingin berperang. Saya tidak pernah ingin menghadapi gempuran mereka. Tetapi ketika ada orang yang mendengarkan cerita saya, terus dia tertarik, akhirnya dia memiliki keinginan untuk berhenti, untuk memperbaiki diri, yang entah itu berasal dari komunitas LGBTQ ini atau apa, ya kenapa tidak saya bantu? Kenapa saya tolak? Dan saya pun tidak menjanjikan dengan bertemunya saya, dengan ngobrol dengan saya semuanya selesai. Tidak. Kembali kepada hati masing-masing. Kalau misalkan dengan mengadakan saya begini adalah cara untuk mengcounter gempuran kaum LGBTQ ini, yaitu pandangan di luar saya. Kalau saya sendiri hanya ingin menunjukkan bahwa saya bisa bertahan dan menerima takdir Tuhan walaupun diri saya sendiri berontak. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya istiqomah karena saya ingin selamat di dalam keyakinan saya ya di akhirat nanti. Mungkin seperti itu jawaban saya. Dan untuk yang bertanya ini, ya kita tidak bisa menghakimi mereka itu sedang menggempur, membahayakan Indonesia atau dunia, ya tidak bisa. Sebab mereka juga orang-orang baik. Banyak sekali yang memiliki potensi-potensi besar membangun negara. Memang iya. Ya walaupun orientasinya mungkin tidak berkenan di mata kita, tapi kan itu kembali kepada hak. Apakah mereka terus begitu merugikan kita, atau
mengganggu kita, ya kita sendiri yang harus berjuang untuk membuat bahwa diri kita jangan sampai terbawa. Mungkin begitu. Dan saya yakin kaum-kaum yang memiliki komunitas LGBT itu tidak semuanya ingin membuat manusia seperti mereka, tidak, tapi hanya ingin menunjukkan bahwa mereka ada, kita ada, dan hanya ingin diakui saja. Walaupun kita tidak bisa menutup diri bahwa saya juga meyakini itu. Kaum-kaum LGBT seperti demikian tidak jauh, ya pada akhirnya berpasangan sesama jenis, melakukan hubungan sesama jenis yang memang itu jelas dilarang di dalam agama. Ya kita bisa apa? Hukum semua itu hanya berkaitan dengan Sang Maha Pencipta yang akan menghukumnya. Walau alam bisawab, apakah mereka benar atau tidak, saya tidak berhak mengatakan itu. Kita terus berdoa, mudah-mudahan ya kita tetap dalam keadaan baik dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu jawaban dari saya, dan kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Seorang sahabat di sini menuliskan tulisan yang mungkin ini juga bukan pertanyaan, tapi lebih kepada counteran. Kalau tadi pertanyaan bagaimana cara menghadapi gempuran gitu ya. Nah di sini justru mungkin bagian dari mereka nih gitunya. Sahabat ini bagian dari mereka yang memiliki komunitas itu. Atau walau alam bisawab, tidak tahu saya juga. Mungkin, tapi saya juga tidak mau suudzon ini mungkin yang nulis ini apakah bagian dari mereka atau enggak ya, mohon maaf. Jadi ada tulisan 100% gue yakin lu gak akan bisa jadiin gay taubat. Gue berani bertaruh. Terima kasih untuk tulisan ini. Tetapi jawaban saya tidak ada yang bertaruh di sini. Apakah saya bertaruh mampu menjadikan semua gay taubat? Tidak. Tidak ada. Kalau di sini Anda, sahabat ini yakin 100% saya tidak akan bisa jadiin gay taubat, ya iyalah. Jelas tidak bisa. Tapi mudah-mudahan 1% saja ada seseorang yang memiliki orientasi, baik itu sebagai gay atau apapun, tersentuh, tergerak, dan diberikan hidayah oleh Allah, walaupun 1% saja. Apakah itu salah? Saya tidak ingin 100%, karena diri saya pun tidak meyakini 100% sudah sebagai lelaki. Saya masih tetap merasakan. Tapi sekali lagi, saya tidak sedang bertaruh, tapi saya sedang berjuang hijrah. Dan saat ini, saya berdakwah melalui hal ini. Terima kasih untuk tulisan ini, dan kita lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya. Seorang sahabat di sini bertanya, kalau boleh milih, kamu mau jadi lelaki atau wanita? Kenapa? Oke, terima kasih untuk pertanyaan ini. Di sini mungkin jadi ada satu pertanyaan, ada dua pilihan, yaitu apakah saya ingin jadi perempuan atau lelaki, dan kalau memilih di antara dua itu, kenapa, mungkin gitu. Ya sudah jelas, kalau hari ini sampai detik ini, ya beginilah saya. Jadi seorang suami dari seorang istri yang berusaha menjadi seorang lelaki yang terbaik, walaupun di dalam batin, hati, pemikiran masih mencintai dan menginginkan sesama jenis. Itu saya jujur. Tetapi untuk pilihan, ya inilah yang saya pilih. Saya berusaha menjadi seorang lelaki. Lalu kenapa? Karena saya yakin, mohon maaf,
Ini saya mungkin hanya ingin bertanya kepada mereka-mereka yang memilih jalan masing-masing, berbeda dengan saya. Transpuan, LGBT, gay, lesbian. Jadi kalau ditanya, ya saya sendiri ini seperti itu ya. Ketika saya dulu ada yang nanya, kamu laki-laki atau perempuan? Ya saya laki-laki, makanya saya Jumatan gitu. Apa hubungannya? Coba tanya kepada mereka-mereka yang sekarang merubah dirinya mungkin menjadi seorang perempuan. Kenapa selalu berkata begini? Ya saya kan memilih sebagai perempuan, dulu saya laki-laki. Nah itu kan, kalau memang dia merasa sebagai perempuan, kenapa membawa-bawa laki-laki? Mungkin itu menurut saya. Jadi saya laki-laki, tapi memang punya perasaan keinginan seperti perempuan gitu kan. Dan saya lihat di dalam cermin, di dalam foto, ya saya laki-laki. Jadi ini yang saya pilih. Kalau mereka ditanya sama anda mungkin tanya, kamu laki-laki perempuan? Ya saya perempuan lah gitu. Ya sudah mereka perempuan yang sudah berganti, yang sudah dandan. Tapi coba dengarkan di TikTok, di Instagram, ada yang membuat konten-konten. Saya lelaki, saya itu Jumatan loh, tapi dandannya perempuan. Ya itu kan lelaki gitu. Jadi bagaimana? Itu jelas itu jelas memilih lelaki, tapi di dalam hatinya perempuan. Ya itu yang saya ikuti. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membuat purna rupa di dalam tubuh saya laki-laki. Ini yang harus saya ikuti. Walaupun di dalam batin saya ingin menjadi wanita, ingin seperti wanita, ingin memiliki pasangan lelaki seperti wanita, tapi purna rupa saya, semua anggota badan saya lelaki. Ini yang Allah inginkan, ya ini yang saya jalani. Ini yang saya pilih. Ketika ditanya kenapa, mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih untuk pertanyaannya, dan kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Seorang sahabat di sini mungkin bukan bertanya di sini, tapi lebih kepada memberi masukan. Bahkan ada beberapa nih, ada dua ya di antaranya. Yang di sini yang pertama, Kang Ray harusnya jadi narasumber di Sumargodeni Podcast. Kayak Abir Spati biar seru. Oh iya, Abir Spati saya tahu. Terus yang satu lagi adalah harusnya Deddy Kobuser tahu Akang nih, biar bisa counter kaum pelangi yang makin berani up. Terima kasih. Ya, ini dua masukan atau dua tulisan yang hampir sama, tapi yang satu kepada mungkin Bang Denny Sumargo dan satu kepada Deddy Kobuser. Ya siapa saya mungkin gitu ya, yang nggak tahu apa-apa. Kalau memang diinginkan, ya saya siap bercerita, tapi ya bagaimana menghubunginya? Apakah saya harus ngirim DM, ayo saya jadiin narasumber? Ya saya tidak berhak seperti itu. Tapi ketika mungkin satu saat saya diundang berbicara, mungkin saya siap. Itu saja sih ya. Terima kasih untuk masukan dua tulisan ini langsung. Dan kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Seorang sahabat di sini bertanya, saya mau ketemu cerita langsung, berapa pi-nya? Waduh, di sini alhamdulillah, terima kasih untuk pertanyaan ini. Pertanyaan ini memang sudah yang kesekian kalinya di tema yang lain gitu ya. Juga ada yang bertanya seperti ini, tapi jawaban saya tetap bahwa saya bukan ahli, bukan psikolog, bukan ahli coach gitu atau apapun namanya. Bukan, saya cuman sebagai sahabat saja.
Jadi tidak ada konseling dengan daftar harga berapa, tidak ada. Kita atur waktu ketika kita punya waktu. Saya siapkan, Anda juga siapkan kapan bertemu, di mana, dan harus jelas andanya gitu ya. Banyak yang ingin ketemu tapi kadangkala memakai akun fake, foto-fotonya tidak ada. Jadi mohon maaf, bukan saya tidak mau menanggapi, tapi saya menjaga keamanan saya. Saya hanya ingin tahu siapa orang yang bertemu saya dulu, terus bagaimana datanya gitu, kalau perlu rumahnya gitu ya, bukan apa-apa, alamat rumahnya. Jadi ketika ada apa-apa saya tahu gitu, tidak semena-mena saya datang terus walau alam. Sudah sering kejadian saya memang akhirnya dibully gitu ya. Saya mencari keamanan itu saja. Jadi saya ingin bertemu dengan orang yang memang ingin benar-benar ketemu saya, yang tidak usah malu menunjukkan diri kepada saya. Karena saya pun menutup diri seperti sekarang di video ini bukan karena saya tidak ingin diketahui, yaitu menjaga keamanan. Tapi ketika bertemu ya saya ketemu saja gitu, ayo gitu. Itu mungkin ya. Jadi tidak ada apa gitu, pembayaran apapun. Tapi mohon maaf, mungkin pengaturan waktu, kapan bisanya, nah itu mungkin harus dimaklumi karena saya juga harus mengatur waktunya. Ya, terima kasih untuk tulisan dan pertanyaan ini. Kita lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya dari seorang sahabat yang mungkin ini juga bukan pertanyaan tapi lebih kepada support dan masukan untuk saya, yang alhamdulillah tulisannya mungkin di sini merinding tiap dengerin cerita di videonya. Saya akhwat, lanjutkan istiqomah. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakallahu khairan katsira. Terima kasih sekali. Syukron untuk semua tulisannya. Terima kasih sudah mau menonton, mendengarkan video saya, juga memberikan supportnya. Insya Allah doakan terus saya supaya saya tetap istiqomah. Mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk tulisannya dari akhwat ini. Sehat-sehat dan tetap semangat. Kita lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya, di mana di sini seorang sahabat bertanya, Kang Rey punya feeling nggak kalau bumi ini hancur karena kaum Sodom? Subhanallah, astagfirullah. Terima kasih untuk tulisan ini. Terima kasih sekali lagi. Kembali saya ditanya untuk hal yang bukan kapasitas saya untuk menjawabnya, tetapi saya akan berusaha. Kalau saya ditanya apakah akan punya feeling di dunia ini akan hancur, yang saya yakini dunia ini akan hancur hanya karena memang tiupan sangkakala yang diperintahkan Allah untuk adanya kiamat. Dan sebagai muslim kita harus percaya akan adanya kiamat, itu saja. Tapi apakah akan hancur karena kaum Sodom? Allahu a'lam bishawab. Walaupun sudah ada cerita di dalam Al-Quran, di sebagian cerita bahwa ada kaum Sodom yang dihancurkan oleh Allah sampai hancur sehancur-hancurnya, dan ada buktinya katanya gitu kan, sampai membatu karena satu negeri Sodom itu melakukan hubungan sejenis. Ya ada memang cerita itu sampai hancur. Tapi untuk saat ini Allahu a'lam bishawab, saya tidak tahu. Cuma saya hanya ingin mengatakan, kalau dunia ini sudah mulai dimasuki orang-orang yang memiliki orientasi berbeda atau orientasi homoseksual, tapi kita harus pakai tanda kutip bahwa mereka memasuki dunia di berbagai bidang. Tidak semuanya jelek.
bermanfaat. Semuanya bermanfaat karena saya tahu yang kadang-kadang orang sangka orang-orang yang berperilaku memiliki orientasi berbeda itu jahat. Tidak semuanya seperti itu. Bahkan saya meyakini tidak sedikit orang-orang yang memiliki orientasi seperti saya, seperti begini, seperti saya atau kelainan homoseksual gitu. Mereka lebih kreatif, lebih masa depannya luar biasa, lebih pintar, lebih rajin, oleh karena keterpurukan. Ketika saya dulu terhina, banyak yang tidak suka, akhirnya jatuhnya kepada belajar terus. Mungkin tidak semuanya, tapi sebagian besar seperti itu. Orang-orang yang saya kenal, yang sama-sama memiliki hal seperti saya, rata-rata pintar, rata-rata kreatif luar biasa, rata-rata komunikasinya pintar sekali, sehingga banyak disukai teman-teman. Itu tidak bisa dipungkir. Orang-orang yang lemah gemulai, lelaki-lelaki yang katanya lemah gemulai, itu banyak disukai. Karena menyenangkan, mengasihkan, walaupun di dalam batinnya hancur. Dan kalau di sini ditanyakan akankah dunia ini hancur oleh karena adanya kaum Sodom, ya saya tidak bisa mengatakan iya atau tidak. Allahu a'lam bishawab. Tapi dunia ini dari berbagai bidang selalu akan ada orang-orang yang memiliki orientasi homoseksual. Yang pasti mudah-mudahan tidak membawa kenegatifan dimanapun mereka berada. Di politik, di pemerintahan, di kesehatan, keamanan sudah banyak. Olahragawan banyak. Entertain. Tapi keberadaan mereka selama itu baik ya. Kenapa tidak? Kalau soal kehancuran, saya masih tetap meyakini bahwa kiamatlah yang akan menghancurkan dunia ini. Mungkin itu saja jawaban dari saya untuk pertanyaan ini. Mohon maaf jika jawaban saya kurang berkenan, dan terima kasih untuk pertanyaannya. Kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Seorang sahabat di sini menuliskan pertanyaan. Nah, di sini juga ada beberapa yang hampir sama pertanyaannya yang saya satukan. Mungkin ini yang untuk yang pertama, diantaranya soal DM IG kepada saya ya. Di sini ada dari salah satu sahabat, Masya Allah Ustadz luar biasa, salut Ana. Tiap video nonton, kenapa nggak bisa DM IG gitu. Nah, diantaranya itu, terima kasih untuk atensinya, terima kasih untuk masukannya, dan terima kasih untuk doanya. Terima kasih juga sudah selalu nonton video saya. Ini akan saya satukan dengan yang lainnya ya, soal nggak bisa DM IG. Nah, ini yang pertama. Yang kedua dari salah satu sahabat, kenapa nggak bisa DM Instagram? Saya mau cerita, please. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, saya nggak dibaca DM-nya. Terus dengan raut muka yang sedih. 3 pertanyaan ini mungkin saya jawab dari secara bersamaan bahwa memang DM Instagram saya tidak bisa di DM atau mengirimkan pesan kalau tidak saling memfollow. Walaupun sudah saling memfollow pun tidak bisa kalau tidak dimulai dengan saya. Nah, ini untuk keamanan saya. Jadi ketika ingin DM, mungkin di komen saya pengen DM. Nah, saya akan cek nih Instagram Anda, apakah dikunci atau ini, kan saya bingung mau lihat Anda bagaimana. Kadang-kala kan ada yang gak ditutup tapi fotonya aneh-aneh gitu, atau misalkan bukan aneh juga, yang tidak memperkenalkan diri Anda gitu ya. Jadi ya saya anggap mungkin bagaimana ya, bingung gitu. Nah, saya ingin yang terbuka supaya saya bisa lihat Anda gitu, lebih aman kita bareng-bareng gitu ya.
Dan saya juga dalam DM-an dengan teman-teman yang DM yang lain sering apa namanya bisa akhirnya ketika minta izin gitu, walaupun tidak tahu siapa dia, cuman hanya ingin menceritakan hidupnya. Oke, saya buka, saya yang DM duluan. Nah, setelah saya DM duluan pasti bisa. Nah, lalu menceritakanlah cerita hidupnya. Nah, begitu. Jadi tidak akan pernah bisa DM kalau tidak saling follow dan tidak dimulai dari saya. Dan saya tidak tahu siapa saja yang ingin DM saya, ya di komen atau minta ke Twitter atau ke inbox Facebook, silahkan. Nah, itu ya ada yang pegang teman saya, jadi nanti dihubungkan kepada saya, namanya siapa, saya cek, oh iya ini, ya udah saya DM duluan. Nah, boleh ngobrol gitu. Mungkin itu jawaban untuk ketiga ini ya. Mohon maaf sekali lagi. Jadi demi keamanan saya. Jadi kalau mau cerita nanti silahkan di komen aja, saya ingin DM gitu misalkan. Nanti saya cek profil Anda apakah jelas atau siapapun. Tapi walaupun memang tidak jelas pun, saya memang kadang mengizinkan, ya silahkan DM, saya DM, silahkan DM di sini. Nah, berarti Anda bisa ngobrol gitu dengan saya. Mungkin itu 3 pertanyaan langsung saya jawabnya. Kita lanjut kepada tulisan lainnya. Di sini juga mungkin dari salah satu sahabat yang menuliskan, bukan bertanya di sini, cuman meminta tolong gitu. Tolong saya, sudah capek hidup di dalam dunia gay, beri saya cara berhenti. Ya, terima kasih untuk tulisan ini. Terima kasih sekali lagi. Jadi untuk menolong mereka-mereka seperti inilah yang saya lakukan seperti sekarang. Tidak ingin memerangi siapapun, tidak ingin mengalahkan siapapun, tapi ingin menolong orang-orang yang kadangkala tersembunyi di balik segala kesulitan, yang bingung ngomong sama siapa. Yuk, untuk sahabat yang nulis ini, DM saya atau minta ke Twitter, bilang ke DM Twitter atau ke inbox, nanti dikabarkan kepada saya dan cerita kepada saya, karena saya tidak bisa menolong kalau saya tidak tahu ceritanya gitu. Di sini saya ingin berhenti gitu. Bagaimana caranya? Ya, saya tidak tahu cerita sahabat, jadi saya ingin tahu dulu, baru saya bisa memberikan sedikit jalan-jalan terbaik. Mungkin itu saja ya, saya tunggu. Terima kasih untuk tulisannya, dan kita lanjut kepada pertanyaan terakhir untuk sesi ngobrol bareng Kang Ray saat ini di part 1. Di sini tulisannya simple. Ya, terima kasih sekali lagi. Nyari mati lu gitu, nggak usah dicari. Terima kasih untuk tulisannya ya, tidak usah dicari. Semua orang bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernapas bakal mati, bakal menemui kematian. Tetapi kalau maksud tulisan di sini bahwa dengan saya begini itu seperti nyari mati, ya siapa yang mau? Saya tetap ingin sehat. Saya sakit aja pergi ke dokter, saya berobat, saya ingin sembuh dari penyakit gitu ya. Dan saya pun bertahan seperti ini, ingin selamat di depan Allah. Tidak ingin mati konyol, tidak ingin hidup sia-sia, apalagi nanti mati lebih sia-sia. Jadi saya tidak sedang cari mati, tidak usah dicari. Semua orang bakal mati, insya Allah. Mudah-mudahan. Tapi kalau di sini ngancam, nah seperti inilah saya menjaga hal-hal seperti ini, makanya DM tidak terbuka. Informasi diri saya pun lebih bisa diprivasi, bukan untuk sombong-sombongan, tapi memang menjaga hal seperti ini.
Terima kasih untuk sahabat yang nulis ini. Semoga Anda diberi kesehatan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bertemu ketika nanti kita sama-sama mati. Terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudah menulis pertanyaan-pertanyaan. Sekali lagi juga, mohon maaf jika semua jawaban saya tidak berkenan. Silahkan jika Anda ingin bertanya kembali, jika ingin berdiskusi, DM saya dengan minta izin di komen atau meminta sedikit kode di komen, atau yang lebih jelas di Facebook silahkan tulis apapun, di Twitter juga bebas. Nah silahkan, jadi saya hanya menunggu hal itu. Mungkin itu saja untuk tema ngobrol bareng Kang Ray part 1. Sekali lagi terima kasih, beribu-ribu terima kasih. Kita lanjutkan nanti di ngobrol bareng Kang Ray part 2 yang masih banyak sekali DM Instagram yang lebih menarik lagi pertanyaannya. Tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.